Mantap. Pak Supri, tolong bantuin. Ada apaan si Joko panggil-panggil? Ganggu ngopi aja. Ayo Pak Supri, bantuin. Berat nih. Waduh, beli TV baru segede itu. Kok bisa ya? Padahal kan aku yang kerja keras dan rajin berdoa. Harusnya kan aku yang mampu beli itu duluan, bukan dia. Ayo, kok malah bengong? Iya, bentar. Pokoknya gimana pun caranya, dia harus gagal memiliki TV itu. Iri, bilang bos. Hah? Oh, jam tangan baru ya bang? Mahal nggak tuh? Enggak, cuma 1 M lebih dikit. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Bentar, jam harga 1 M, abang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Yah, aduh. Ups, jatuh. Apalagi tuh bang? Oh, ini cuma nota anak jajan tadi pagi. Nota jajan anak bang? Iya, jajan. Jajan anak sampai 2 M bang. Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya nggak bisa gerak. Ya udah aku belikan aja minimarket beneran. Jadi abang beli minimarket 2 M cuma buat mainan anak. Yap, betul. Aduh bang, jantungku bang. Aduh. Udah bang, jangan keluarin apa-apa lagi bang. Kepalaku sudah pusing dan jantungku kambuh. Jangan sampai komplikasi kalau dengar kegokilan abang lagi. Oh, ya udah, aku buang aja kalau gitu. Loh, kok dibuang? Emang apaan bang? Yakin mau denger? Iya bang, penasaran. Ya udah, itu cuma kunci mobil Ferrari. Udah bosen juga aku. Apa? Kunci mobil Ferrari abang buang karena bosen? Apa yang kamu bawa itu? Ini cuma kapak api buat kasih pelajaran orang yang suka ria dan sum'ah sepertimu. Kalau itu apa? Ini cuma palu hijau pilihan yang saya rawat sepenuh hati seperti anak sendiri. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu jaga kesehatan kita ya. Amin. Barusan kita itu udah lihat sama-sama video tentang orang yang pamer, sombong atas kekayaannya, sama orang yang iri dengki karena temennya itu berhasil membeli sesuatu. Nah, sekarang aku mau tanya nih, menurut kalian perilaku kayak gitu itu perilaku yang baik apa yang buruk? Pasti jawabannya buruk kan? Tapi tahu nggak, perilaku buruk itu ada istilahnya loh. Ada yang namanya hasad, ria, sum'ah, takabur, sama berfoya-foya. Kemudian di video pembelajaran kali ini kita akan bedah bareng-bareng nih. Apa sih artinya, dalilnya gimana, dan gimana cara kita ngelawannya biar hati kita tetap bersih. Yuk kita mulai. Nah, sekarang kita masuk ke inti materinya nih. Judul bab kita hari ini adalah menghindari akhlak tercela, yaitu berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ayo coba kita sebutin bareng-bareng. Berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kenapa sih judulnya panjang banget kayak gini? Karena 5 akhlak ini nih yang paling sering merusak hidup kita tanpa kita sadari. Hidup jadi nggak tenang, ibadah jadi nggak ikhlas, hubungan sama temen jadi renggang. Padahal tujuan kita hidup kan buat jadi manusia yang bermanfaat, bukan? Jadi di video ini tugas kita bareng-bareng nih. Pertama, kenali 5 musuh hati ini satu-satu. Kedua, cari tahu dalilnya biar kita yakin ini itu emang dilarang oleh Allah. Dan ketiga, kita cari tahu lawan dan obatnya itu apa. Biar habis nonton video ini kita nggak cuma tahu, tapi bisa langsung praktik. Oke, udah siap? Kalau udah, mari kita mulai nih ke akhlak yang pertama. Berfoya-foya. Berfoya-foya itu apa sih? Gampangnya itu gini.
Berfoya-foya itu adalah menghamburkan harta kita untuk hal yang tidak bermanfaat. Coba garis bawahi kata yang tidak bermanfaat ya. Contohnya nih, banyak banget di sekitar kita kayak beli baju mahal tapi cuma dipakai sekali pas kondangan aja. Habis itu nggak dipakai lagi. Atau jajan minuman boba setiap hari. Padahal uang jajan dari orang tua itu pas-pasan. Atau FOMO beli HP baru. Padahal HP lama kita masih normal banget. Intinya gini, Allah itu ngasih kita harta untuk dimanfaatin, bukan untuk dia sia-siain. Kalau kita boros, sama aja kita nggak bersyukur sama rezeki yang Allah kasih, gitu. Kemudian yang kedua itu riya. Kalau berfoya-foya itu tadi nyerang harta, kalau riya ini menyerang hati kita nih. Riya itu adalah beribadah tapi tujuannya itu biar dipuji manusia. Kuncinya itu biar dipuji ya. Jadi ibadahnya tetap jalan, sholatnya tetap, ngajinya tetap, tapi di dalam hati ada bisikan, semoga orang lain lihat deh biar aku dipuji, biar aku dibilang alim, gitu. Selanjutnya itu ada sum'ah. Sum'ah ini kembarannya riya, tapi beda tipis ya. Kalau riya tadi itu biar dilihat, kalau sum'ah ini biar didengar gitu. Contohnya itu, misalkan kalian lagi nongkrong, tiba-tiba kamu bilang gini, kemarin aku habis sedekah loh 500.000 buat masjid, biar mereka tahu dan mereka itu puji kalian. Padahal gak ada yang nanya, tujuannya cuma satu, biar teman-teman kamu itu kagum, kayak gitu. Kemudian takabur. Takabur itu kata lain dari sombong. Takabur itu ngerasa diri paling hebat nih, paling pinter, paling kaya, paling alim, dan paling-paling deh dari semua orang. Ciri-cirinya itu gampang, jalannya itu mendongak, ngomongnya itu suka ngerendahin orang lain, dan kalau dinasihatin itu malah ngeyel. Seperti itu. Dan yang terakhir nih, yang paling nguras energi, yaitu hasad atau dengki. Hasad itu, kalau kamu lihat temen dapat nikmat, dapat hadiah gitu, kamu malah nggak suka, kamu itu dengki. Dalam hati kamu bilang gini, kok dia sih yang dapat, nggak adil banget, kayak gitu. Bahkan lebih parah lagi, kamu malah pengen nikmat itu hilang dari dia. Selanjutnya kita akan bahas dalil-dalilnya nih. Yang pertama itu dalil dari berfoya-foya. Dalil dari berfoya-foya ini adalah surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar terhadap janjinya. Selanjutnya ada dalil dari riya, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 264, dari sum'ah yaitu Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5, dari hasad yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 32, dan takabur yang ayatnya itu Quran Surah Al-Isra ayat 37. Nah, sekarang kita udah kenalkan 5 musuh hati kita ini. Terus gimana sih cara ngelawannya? Catat nih rumusnya, gampang banget. Yang pertama itu, lawan dari berfoya-foya itu adalah hemat dan sedekah. Kemudian riya dan sum'ah itu kita lawannya itu dengan cara ikhlas. Kemudian takabur itu kita lawan dengan cara tawadu atau rendah hati. Kemudian yang terakhir itu hasad. Lawannya itu qanaah atau merasa cukup apa yang diberi. Jadi, kalau kita itu mau hidup bermanfaat dan tenang, tinggal ganti aja nih sifat buruknya sama sifat baik ini. Pelan-pelan, gak harus langsung sempurna kok. Allah lebih suka hamba yang terus berusaha daripada yang gak mulai-mulai. Kayak gitu. Oke, kita udah berada di akhir video nih. Sekarang giliran kamu nih muhasabah sebentar. Tutup mata 3 detik. Kemudian dari 5 akhlak tercela tadi itu, dari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur atau hasad, kira-kira mana yang paling sering kamu lakukan? Gak usah jawab ke aku ya, jawab ke diri kamu sendiri dan ke Allah. Yuk kita sama-sama berdoa dan berusaha. Semoga kita itu dijauhi dari semua akhlak buruk tadi itu.
Makasih ya udah nonton sampai habis. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa kita amalkan bareng-bareng ya. Kalau ada yang mau ditanyain, komen aja di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.